Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatal iman, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi yang lumayan sejuk meskipun terasa berkeringat. Sudah basah ya. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengambil, bisa menggapai satu pahala yang kata Rasulullah seperti sholat sepanjang malam dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Di sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhabarkan, memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar ini ada dua pendapat paling tidak. Yang sebagian mengatakan dua rakaat fajar, rakaatul fajri ini qabliyah subuh. Tapi ada yang menyampaikan bahwa rakaatul fajri itu adalah salat subuh dengan dasar aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang dimaksudkan qur'anal fajr itu adalah salat subuh, salat yang disaksikan malaikat. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid ini mendapat beberapa keutamaan. Dalam hal ini, barangkali kalau sekarang ini kita sering mendengar ada 9 naga yang telah menguasai 85% aset Indonesia. Ternyata mereka masih kalah dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para penggerak, para aktivis subuh berjamaah. Karena khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. 9 naga itu kalau menguasai seluruh aset Indonesia yang seperberapa. Nah, bapak-bapak lebih baik dari dunia dan isinya. Akhwatul iman yang dirahmati Allah, dari surat Al-Isra tadi yang menyebutkan bahwa kita diperintahkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail
dirikanlah sholat dari mulai zawal. Jadi zawal itu ba'da istiwa. Liduluki syams wa ghasakil lail, dan memasuki malam. Ini kalau orang Syiah salatnya 3 waktu, Pak. Duluki syams, ghasakil lail, kemudian Quran al-Fajr. Duluki syams itu zuhur dan asar 1 waktu. Setelah matahari, setelah zawal, jadi pada saat setelah zawal. Kemudian yang namanya ghasakil lail itu hilangnya safaq merah. Jadi kalau kita bersama dengan orang Syiah buka berpuasa itu nunggu hilangnya safaq merah itu. Bukan tenggelamnya matahari, tapi hilangnya safaq merah saat azan Isya. Itu baru buka. Jadi sholatnya maghrib dan isya pada saat isya. Itu untuk Syiah. Di Lombok Utara itu ada namanya agama waktu telu, agama 3 waktu. Nah, itu warisan Syiah di sana. Cuman mereka tidak kenal Syiah. Quran al-Fajr, Quran al-Fajr, dan Quran al-Fajr ini waktu subuh. Karena inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sungguh salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada malaikat ditugaskan 2 shift, ada shift siang, ada shift malam. Malaikat shift malam bertugas sampai dengan terbitnya matahari. Masa malaikat shift siang bertugas mulai terbitnya fajar. Jadi 2 shift bertemu dalam satu kesempatan waktu subuh ini. 2 malaikat yang menyaksikan kita, salat subuh kita. Bapak, ibu-ibu, akhwatul iman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 79 surat Al-Isra ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam fatahajjat bihi nafilatalak, salat tahajudlah kalian sebagai salat ibadah nafilah tambahan. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat malam ini kita diperintahkan salat itu pada awalnya salat malam. Jadi kalau kita baca surat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil ini para mufassirin menjelaskan bahwa surat yang turun setelah surat Al-Qalam, dan surat Al-Qalam ini turun setelah surat Al-Alaq. Jadi surat ketiga. Ada sebagian kecil mufassirin menjelaskan surat Al-Muzammil lebih dulu dari surat Al-Qalam. Tapi mayoritas jumhur ulama tafsir menjelaskan Al-Qalam lebih dulu dari surat Al-Muzammil. Di situ disebutkan kumil laila illa qalil nisfahu awin minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kumil lail, bangunlah kamu di malam hari. Untuk apa? Salat. Kumil laila, bangun untuk salat malam. Nisbahu, separuh malam, awin kusminu, atau dikurangi dari separuh malam itu, auzid alaihi, atau ditambahkan dari separuh malam itu. Untuk apa? Warattilil qur'ana tartila, untuk tilawah Al-Quran dengan
tartil, perlahan-lahan dan jelas. Padahal pada saat itu kalau kita ikuti yang mayoritas ulama, Al-Muzammil ini turun surat ketiga. Artinya baru surah Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, baru surat Al-Muzammil. Kita sudah diperintahkan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan qiyamul lail itu menjadi salat wajib bagi dirinya. Dan pada awalnya surat Al-Muzammil awal ini memang mewajibkan orang-orang yang para sahabat yang mengikuti Rasul untuk salat malam. Untuk salat malam. Jadi salat malam itu awalnya wajib. Cuman tatkala Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat kemampuan orang-orang muslim pada waktu itu yang sangat terbatas. Jadi umat Islam itu umat yang dhaif, yang lemah. Manusia ini termasuk makhluk yang dhaif, yang lemah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan, dan termasuk seluruh para sahabat diberikan keringanan, turunnya surat Al-Muzammil ayat 20 sehingga tidak menjadi kewajiban lagi. Jadi perintah salat itu adalah mendahului perintah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat malam sebagai salat yang wajib bagi dirinya, sehingga beliau tidak pernah meninggalkan salat malam, yang beliau selalu lakukan salat malam itu. Jadi ini menjadi sebuah perhatian kita. Maka dalam surat Al-Isra itu dikatakan salat malam itu, mudah-mudahan dengan salat malam itu Allah mengangkat ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengangkat kalian ke tempat yang terpuji. Kemuliaan seseorang itu dari salat malamnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril akan 4 hal. Jibril datang kepada Rasulullah dan Jibril menyampaikan satu pesan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa habib ma syi'ta fa innaka mufarraqahu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'um bih. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berpesan, wahai Muhammad, ketika Rasul diperintahkan, maka ini menjadi sebuah perintah kepada seluruh pengikut Rasul. Kata Jibril, wahai Muhammad, aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, wahai pengikut Muhammad, hiduplah kalian sesuka hati kalian. Mau hidup dengan ketaatan atau mau hidup dengan maksiat, dipersilahkan, dibebaskan kita. Hidup ini adalah merupakan sebuah, kita diberikan kebebasan memilih hidup ini. Jibril mengingatkan kepada Nabi, kepada pengikut Nabi, supaya hidup diberikan kebebasan, akan tapi diingatkan. Kalian hidup mau dalam ketaatan atau hidup dalam maksiat, akan berujung fa innaka mayyitun. Sungguh kalian akan menemui sebuah kematian. Tidak ada orang yang tidak mati. Kita semua adalah calon mati. Meskipun sekarang banyak orang takut mati, jadi
dan sering dikaitkan kematian dengan satu makhluk Allah yang hadir di tengah-tengah kita, padahal makhluk Allah itu tidak ada lain kecuali untuk menghiasi kehidupan dunia ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami ciptakan semua makhluk, semua yang ada di muka bumi ini, manusia, binatang, atau apa saja yang ada di muka bumi, termasuk virus COVID-19 ini, diciptakan oleh Allah zinatan laha, untuk menjadi hiasan dunia. Mengapa Allah menjadikan makhluk ini sebagai hiasan dunia? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara manusia ini yang paling baik amalnya. Tidak ada orang yang baik amalnya kecuali orang-orang yang mukmin. Orang paling baik adalah orang-orang yang beriman. Nah, kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, apakah hidup dalam ketaatan atau hidup dalam maksiat. Tapi banyak orang yang memilih maksiat itu apa, Ustaz? Menyelisih sunnatullah dan sunnah Rasul. Menyelisih tuntunan Allah dan tuntunan Rasul itu maksiat. Dalam hal ini, ketika kita mengikuti bagaimana tuntunan panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan, Innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian, nabi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, jalan petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sungguh sebagian dari jalan petunjuk itu adalah as-salatul jamaah fil masajid, salat berjamaah di masjid. Bahkan Ibnu Mas'ud menceritakan pada zaman generasi awal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat sangat-sangat luar biasa. Khairu ummah. Khairu ummah itu adalah generasi pertama. Karena ayat ini Ali Imran 110 itu berbicara kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini dialamatkan pada generasi pertama, generasi sahabat, yang Ibnu Mas'ud meriwayatkan mengapa sampai Allah memberikan predikat sebagai khairu ummah. Ibnu Mas'ud menceritakan pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan petunjuk, dan sebagian dari jalan petunjuk itu adalah salat berjamaah di masjid yang dikumandangkan adzan. Ibnu Mas'ud menceritakan tidak ada zaman itu seorang laki-laki yang menyelisih salat berjamaah itu, yang tidak berjamaah ke masjid, illa kecuali munafikun ma'lumun nifaq. Tidak ada orang laki-laki yang tidak pergi salat ke masjid kecuali orang-orang munafik yang telah dikenal kemunafikannya. Nah, ini adalah kata-kata Jibril kepada Nabi
Ishmasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati kalian. Apakah kalian taat atau kalian maksiat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang sholat berjamaah. Ketika sudah berjamaah di masjid itu, kata Rasulullah, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah paling depan. Dan syarat pahala 23, 25 atau 27 derajat lebih baik dari salat sendiri itu, berjamaah di masjid itu, apabila kata Rasulullah sawu sufufakum, shafnya lurus dan rapat. Akan tetapi akhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang berkonspirasi dengan iblis laknatullah alaihim tidak suka kalau ada orang pergi ke masjid untuk berjamaah. Maka mereka menginginkan orang Islam, ya bolehlah agamanya Islam, tapi janganlah sholat ke masjid. Maka diimbau tidak, supaya masjid-masjid ditutup. Itu orang kata sebuah proyek ini. Kalau kita ingat bahwa surat Al-Baqarah 217 itu disebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, iblis dan syaitan tidak pernah akan berhenti untuk memerangi kalian, memperdayai kalian, merekayasa kalian, supaya apa? Murtad. Setapak demi setapak meninggalkan agama Allah. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sehingga murtad, meninggalkan agama, meninggalkan jamaah, meninggalkan sunnah. Dari mulai sedikit demi sedikit diatur supaya sunnah Rasulullah ditinggalkan. Kita diberikan kebebasan, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, atau kita menyelisih Allah dan Rasulnya. Akan tetapi bukan kemudian itu menjauhkan dari kematian. Tidak ada ceritanya orang kemudian meninggalkan sunnah lalu tidak mati. Tidak. Semua akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa kematian yang kau lari darinya itu, fa innahu, sungguh kematian itu, mulaqikum, pasti akan menemui kalian. Kita sekarang dibikin oleh orang-orang komunis, orang-orang kapitalis yang berkolaborasi, berkonspirasi, ingin memisahkan seorang mukmin dari agamanya, dari sholatnya, dari syiarnya. Disebutkan dalam surat As-Saff itu yuriduna litfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, syiar-syiar Islam. Kalau dulu kita melihat TV Quran, sepanjang hari tidak pernah yang namanya Ka'bah dikelilingi oleh orang tawaf, itu tidak pernah sepi. Sekarang kalau kita melihat TV Al-Quran, yang di shooting itu adalah ornamen-ornamen masjid, bangunan. Tidak terlihat bagaimana ramainya orang tawaf. Syiarnya itu bukan pada ornamennya itu. Syiarnya Islam itu pada
ramainya orang tawaf. Bahkan sekarang ada orang yang menginginkan syiar-syiar Islam itu satu persatu dihilangkan, dipadamkan. Syiar jamaah ini adalah syiar. Jamaah di masjid itu sebuah syiar, apalagi gerakan subuh berjamaah. Meskipun ditakut-takut dengan isu terorisme dan radikalisme, orang tidak peduli untuk gerakan sholat subuh berjamaah, ngaji, jamaah majelis-majelis taklim semakin semarak. Bismillah. Akan tetapi ketika sekarang dianjurkan untuk tidak berjamaah supaya sholat di rumah, termasuk Idul Fitri, Idul Adha, supaya tidak berjamaah di lapangan, tidak berjamaah di masjid. Akhirnya banyak khotib dadakan, harus khutbah di depan istri dan anak. Ini dalam rangka memadamkan agama Allah, dalam rangka memadamkan cahaya Allah. Lidfi'u nurallahi bi'afwahim. Mereka ingin memadamkan agama Allah itu. Walaupun Allah mengatakan wallahu mutimmu nurihi. Allah akan menyempurnakan cahayanya. Mungkin di sini padam, di tempat lain akan bercahaya. Kalau kita ikuti perkembangan Turki, luar biasa. Hagia Sophia yang dulu jadi gereja, kemudian jadi masjid, jadi museum, dibuka sekarang jadi masjid. Luar biasa. Kita ikuti bagaimana di Eropa banyak gereja yang berubah menjadi masjid. Akhwatul iman yang dirahmati Allah, kita diberikan kebebasan itu memilih. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ayyab'atsaka Allah rabbuka, ayyab'atsa rabbuka maqama, ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Allah akan mengangkat ke tempat yang terpuji itu kalau kita mengikuti ketaatan, kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi tadi saya mulai di depan dalam awal kalimat saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Itu ada syarat. Tidak begitu saja. Maka dalam hal ini kematian, kata Jibril kepada Nabi, bahwasanya apapun jalan yang kita pilih, apapun pilihan kita, apakah kita pilih taat, apakah kita pilih maksiat, fa innaka mayyitun, maka sungguh kalian pasti akan mati. Tinggal kita pilih mati dalam keadaan taat atau pilih mati dalam keadaan maksiat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan Islam. Akhwatul iman yang dirahmati Allah, yang kedua kata Jibril, wahbib masyita fa innaka mufarraqahu. Dan cintailah orang yang kau cintai, cintailah apa saja masyita. Wahbib masyita, cintailah apa saja yang kau cintai sesuka hati kalian. Fa innaka mufarraqahu. Sungguh kalian akan berpisah pasti, kecuali yang cinta kepada Allah yang tidak akan berpisah. Kita cinta kepada istri, kita akan berpisah. Kalau tidak pisah oleh kematian, pisah oleh perceraian.
Tidak ada namanya cinta sehidup semati. Nih Ustadz Zuhada ini, tapi bahkan Ustadz Zuhada bukan menceraikan Ustadz ya, menyenangkan. Kita mencintai anak, pasti akan terpisah oleh kematian. Meskipun secara ruhiyah tidak terpisah, tetapi secara fisik akan terpisah. Apalagi kalau kita mencintai harta. Harta tidak akan kita bawa mati, kecuali yang kita sedekahkan. Kita mencintai jabatan, jabatan pasti akan hilang. Pangkat jabatan pasti hilang. Maka jangan sampai kita menggadaikan iman kita hanya sekedar untuk memburu dunia. Tapi tidak sedikit orang yang yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Menjual agamanya sekedar untuk sekerat kehidupan dunia. Ingin dapatkan jabatan, pangkat jabatan, datang ke dukun. Dia jual agamanya. Dia tukar dengan jabatan yang belum tentu didapatkan. Saya menemui ada 2 orang di Jember itu, ada namanya, bagus namanya Mbah Soleh. Itu orang-orang yang ingin calon bupati, itu sama datang ke sana. Di karantina. Nah, ada di Banyuwangi, di Tegal Delimo itu juga gitu. Ada namanya bagus, namanya Fauzi. Itu tempat orang-orang yang, tapi begitu dengan mahar. Jadi diberi saran-saran. Bahkan ada yang seorang mau mencalonkan kepala desa, datang kemudian disyaratkan dia harus mengambil tanah dari kuburan, dibungkus dengan kain putih, diikat 3 ikatan. Ada lagi yang suruh bawa kentongan. Ya, kalau masjid ini tidak ada kentongannya ya. Ada aja itu. Sekedar ingin mendapatkan jabatan yang belum tentu. Padahal kadang Rasulullah menjelaskan orang yang datang kepada kahin paranormal. Jadi apakah kalau saya katakan dukun diprotes? Wah, ini bukan dukun ini Pak Yai. Di Tuban itu ada Pak Yai yang orang berobat datang harus menginap ke sedekah kambing, kemudian diinapkan 3 hari, ingin sehat, dia datang ke Pak Yai, kemudian sedekah kambingnya diinapkan 3 hari, sembelih. Kemudian dagingnya dimakan oleh para santri, hatinya ini dimasukkan takir, tahu Pak takir? Takir itu kumbung dari daun pisang ya. Taruh di situ, dihanyutkan di sungai untuk sesaji kepada jin. Kita tidak boleh mencintai, kita diberikan kebebasan mencintai apa saja yang kita cintai, tetapi disadarkan oleh Jibril bahwa fa innahu mufarraqahu. Apapun yang kita cintai pasti akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal masyita. Dan beramallah sesuka hati kalian. Apakah amal soleh, apakah amal sayyi'ah, silakan. Ingin selalu berbuat baik dan memperbaiki, atau berbuat kerusakan atau merusak. Tapi tidak sedikit orang berbuat kerusakan itu mengaku berbuat baik. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu 14, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik itu ketika diperintahkan kepada mereka, qila lahum la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan. Qalu, mereka mengatakan, menjawab,
Kami bukan bikin kerusakan, tetapi innama nahnu muslihun. Tapi kami hanyalah melakukan pembaharuan. Jadi bahasanya bukan bikin kerusakan, tapi melakukan pembaharuan. Akidahnya diperbarui. Yang awalnya akidah tauhid, kemudian jadikan akidah yang tidak tauhid lagi. Pembaharuan. Jadi ada seorang pembaharu di Indonesia ini yang menyampaikan bahwasanya dulu di kementeriannya Pak Suhada ini pernah ada litbang penelitian. Jadi litbang kementeriannya Pak Suhada ini mengadakan penelitian guru-guru agama di Indonesia dari seluruh wilayah di Indonesia, pedalaman, pedesaan sampai kota, sekian ribu sebagai orang yang diteliti. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa guru-guru agama di Indonesia ini 80% guru agama tingkat SMP, 90% guru agama tingkat SD itu masih konservatif. 80% guru tingkat SMP konservatif. 70% guru tingkat SMA konservatif. Kemudian 50% dosen Islam, agama Islam di perguruan tinggi itu konservatif. Mengapa? Karena ketika ditanyakan tentang agama, mayoritas yang 90% guru SD itu mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah yang benar itu hanyalah Islam. Itu dianggap konservatif. Konsep pembaharuan dalam beragama, Kementerian Agama dulu pernah, tapi alhamdulillah akhirnya zaman Pak SBY dibubarkan itu. Tim peneliti itu dibubarkan oleh Pak SBY. Zaman presiden sebelumnya itu bikin penelitian itu. Orang yang mengakui bahwa hanya Islam yang benar itu dianggap konservatif. Orang yang mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadati itu dianggap konservatif. Tim ini mengadakan penelitian sebelumnya dipimpin oleh seorang profesor sejarah. Dia datang ke Mekah mengadakan penelitian orang-orang Mekah, termasuk mencari situs-situs kuno di Mekah, sejarah. Maka didapati bahwa di Mekah itu orang-orang Mekah sebelum Muhammad bin Abdullah diperintahkan, diangkat sebagai nabi, mereka telah mengenal nama Allah. Sehingga kesimpulan Allah itu bukan nama Tuhannya orang Islam. Allah itu nama Tuhan yang dikenal oleh orang-orang Arab kuno. Orang Islam itu ngikuti orang-orang Arab kuno. Tuhannya orang Arab. Kemudian melanjutkan penelitian, profesor ahli sejarah ini melanjutkan penelitian ke Vatikan. Orang Vatikan mengenal nama Tuhan yang mereka kenal adalah Yesus Kristus. Nah, ketika kita kembali ke Mekah tadi, sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy itu menyembah yang namanya, mengenal namanya Allah, tetapi yang untuk beribadah itu melalui wasilah. Para maklar berhala, ada Lata, Uzza, Manat,
Berhala-berhala inilah yang menjadi perantara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka datang ke Vatikan mendapati yang namanya Yesus Kristus, tetapi yang disembah wujudnya adalah patung. Lalu melanjutkan perjalanan ke India. India itu orang agama Hindu mengenal namanya Sang Hyang Widi, Tridharma, Trimurti. Trimurti itu Brahma, Siwa dan Wisnu. Wujudnya adalah berhala. Kesimpulan dari ahli sejarah ini bahwa Allah, Yesus Kristus ataupun Brahma, Siwa dan Wisnu itu nama-nama Tuhan yang substansinya sama, zatnya sama. Karena bahasa yang digunakan berbeda, maka Brahma, Siwa, Wisnu, Yesus Kristus ataupun Allah yang dikenal oleh orang Arab itu zatnya sama. Sehingga mengutip Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wa amila sholihan man amana billahi wal yaumil akhir wa amala sholihan falahum ajrum inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Baqarah 62. Orang-orang iman, orang-orang Islam, kata profesor ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi yang menyembah apa? Majusi bintang ya, menyembah bintang, api, menyembah api. Orang menyembah api kan syirik. Sehingga disimpulkan orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik yang mengakui adanya Tuhan dan beramal baik profesional, maka dia akan masuk surga. Dari daftar pertanyaan lembaga riset, lembaga penelitian tadi menyebutkan bahwa di antaranya tentang Tuhan tadi. Akhwatul iman yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah upaya yang mereka mengatakan pembaharuan. Padahal orang-orang Quraisy yang mengenal Allah itu, kalau kita lihat dalam surat Luqman 26, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Mereka yang mengenal, yang ketika ditanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah, tetapi tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada Allah, dikatakan musyrik, dikatakan kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah alamat kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka adalah mengakui adanya Allah tetapi beribadah tidak kepada Allah. Kita diberikan kebebasan untuk memilih itu. Orang datang kepada again itu kan, kalau dia orang Islam, sholat, dia beramal soleh, sholat dan amalnya ditolak 40 hari, 40 malam. Tetapi kita diperintahkan untuk beramal itu, apakah amal sholat, apa amal saya. Karena apa? Seluruh amal kita akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian terakhir kata Jibril alaihissalam, inna syarafal mu'min qiyamu bilail. Sungguh kemuliaan seorang mukmin itu bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena tampannya, bukan karena bangsawannya, tetapi inna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Kemuliaan seorang mukmin itu pada sholat malamnya. Akhwatul iman yang dirahmati Allah, sejalan dengan surat Al-Isra 79,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyama'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jibril menegaskan bahwa wahai Muhammad, wahai pengikut Muhammad, kemuliaan seorang muslim mukmin itu adalah pada salat malamnya. Maka sepertiga malam terakhir, kata Rasulullah, ada waktu yang mustajabah, yang Allah membentangkan, Allah turun ke langit bumi dan membentangkan sayapnya, tangannya, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang meminta ampunan. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa. Dan secara empiris saya meneliti orang-orang yang sering jadi apa yang diucapkan oleh seseorang itu adalah sangat dipengaruhi sejauh mana hubungan batin, hubungan ruhiyah antara seorang hamba dengan Allah melalui sholat malamnya itu. Kalau kita punya masalah, janganlah kita termasuk orang yang suka mengadu, mengeluh kepada sesama kita. Meskipun Allah ciptakan innal insana khuliqa halu'a, manusia diciptakan yang suka mengeluh. Idza massau syarru jazua, jika menimpa padanya sesuatu kesusahan, di semua tempat mengeluh. Ketemu semua orang mengeluh, ketemu teman di masjid mengeluh, ketemu di kantor mengeluh, ketemu teman di sawah mengeluh. Tetapi idza massal khairu manua, jika menimpa padanya kebaikan, mendapatkan kebaikan, manua, itu kikir sampai menggenggam air, itu tidak menetes. Air yang digenggam tidak menetes, dibungkus plastik dulu. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, sholat malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amalan kita yang dawam, yang tetap acek, ya, acek, walaupun sedikit. 11 rakaat tiap malam sedikit, tak apa-apa. Saya suka 13 tapi karena saya sholatnya separuh terakhir, sepertiga akhir. Rasulullah itu kalau sholat malam, kalau beliau tidur dulu, maka Rasulullah bangun rakaatain khafifaini, 2 rakaat ringan baru sholat malam. Kalau saya dengan teman-teman biasa sholat mengganti hampir selesai, bangunkan teman-teman gitu. Tadi juga gitu, hampir selesai saya bangun kayak sholat bangun. Cuma tadi problemnya yang kalau saya masih sebelum jam 3 airnya kenceng, tapi yang bangun akhir tidak ada air tadi. Jadi walaupun hanya 11 rakaat atau 13 rakaat setiap malam, acek. Ya, waktunya menyesuaikan. Dan kalau kita bicara sholat malam, kita ikuti yang paling gampang aja. Rasulullah kalau punya waktu panjang, sholatnya panjang, 2 rakaat. Jadi setelah rakaatain khafifaini, maka Rasulullah 5 kali 2 rakaat tambah 1 rakaat. Pernah suatu ketika Rasulullah rakaat pertama surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Sahabat yang di belakangnya mungkin nanti 100 ayat ruku. Ternyata terus sampai selesai. Dikira dalam pikirannya sahabat nanti selesai akhir Al-Baqarah ruku. Ternyata disambung dengan surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa disambung dengan surat Ali Imran. Baru ruku. 5 juz. 5 juz baru ruku. Berapa waktu kira-kira? Itu rakaat pertama itu Rasulullah. Tapi Rasulullah juga pernah sholat yang pendek. Nah, Rasulullah pernah, jadi sholat malamnya Rasulullah itu ada yang
kalau menurut Ummu Salamah dan Aisyah di rumah beliau Rasulullah sholatnya 4-4-3. Jadi 4 rakaat, kemudian 3 rakaat setelah rakaatain khafifaini. Tapi Rasulullah kalau sholat Isya langsung nyambung tanpa 2 rakaat ringan. Langsung. Ba'da Isya langsung sholat. Pernah sampai subuh nyambung. Tapi pernah juga Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian 5 tanpa tasyahud awal. 5 rakaat tanpa tasyahud awal. Ada juga Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian rakaatain khafifaini, kemudian 7 rakaat, 1 salam. Sahabat mengikuti, berdiri rakaat pertama, kedua, berdiri terus sampai rakaat ke-6 duduk. Ketika rakaatnya duduk, sahabat langsung ikut duduk. Ternyata Rasulullah berdiri lagi. Ya 2 ikut berdiri aja. Jadi sahabat tidak pernah tahu berapa rakaat Rasulullah mau sholat ini, berapa rakaat, karena Rasulullah tidak pernah melafadzkan niatnya. Kemudian ternyata rakaat ke-7 Rasulullah duduk lagi dan salam. Kemudian ditambah di belakangnya 2 rakaat. Ada waktunya pendek. Jadi ngejar 11 rakaatnya dengan 272. Pendek waktunya. Cepat salatnya. Ada juga Rasulullah yang karena kecapean, Rasulullah sholat 2 rakaat. Ini Ibnu Mas'ud ngikuti tidur di rumah Rasulullah. Rasulullah tidur, kemudian keluar, bangun tidurnya sebentar, keluar ke halaman rumah, menatap langit, baca surat tadi yang dibaca oleh Ustaz, surat Ali Imran 190-191, sambil menadah ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masuk rumah, bersiwak, kemudian berwudu, sholat 2 rakaat pendek, langsung tidur lagi. Tidak lama, bangun lagi, mengulang yang sama sampai 4 kali. Kemudian yang keempat, selesai 2 rakaat, nah tidur, langsung 3 rakaat. Jadi kalau kita mau sholat 2, lalu 3, mestinya 2 rakaat istirahat tidur, 2 rakaat istirahat tidur, 2 rakaat istirahat tidur, 2 rakaat istirahat tidur, kemudian baru yang keempat, langsung 2 rakaat, 3 rakaat. Kalau tarawih dengan itu jamaahnya tidak tahu kira-kira gimana itu. Barangkali itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita memanfaatkan malam sepertiga malam yang akhir, yang Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang meminta ampunan. Allah mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa. Waktu mustajabah di sepertiga akhir itu dengan diawali dengan sholat malam, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat kita ke tempat yang terpuji, maqam mahmuda. Sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya, kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita semua, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan saya bermohon kepada Bapak, Ibu, Saudara, akhwatul iman, kami berharap kalau ada salah ucap saya, mohon berkenan untuk dimaafkan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita istiqamah dalam iman dan Islam. Aqulu qouli hadza, Subhanallah wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.